Selamat pagi semuanya. Selamat Anda gagal. Mengapa saya ucapkan selamat kepada Anda semuanya? Ya, justru di saat Anda mengalami kesalahan demi kesalahan, kegagalan demi kegagalan, di sanalah kita belajar ilmu kehidupan dan bisnis yang sebenarnya. Banyak orang hari ini mereka gagal. Mereka tidak pernah membuat kemajuan dalam hidupnya. Karena mereka justru menghindari yang namanya kesalahan, penolakan, dan kegagalan. Di mana itu nggak akan mungkin terjadi. Orang-orang yang sukses, mereka punya satu kesamaan. Bahwa mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang jauh lebih banyak daripada orang gagal hari ini. Bapak Ibu semua, mengapa sih banyak orang hari ini betul-betul menghindari yang namanya salah? Menghindari yang namanya gagal? Karena tanpa disadari, itu terbentuk, tertanam dalam alam bawah sadar kita yang sudah ditanam sejak kita bersekolah. Selama belasan tahun kita bersekolah tanpa kita sadari, kita mengerjakan tugas, mengerjakan ujian. Kita kemudian mendapati yang namanya project. Kita sudah berusaha, tapi entah karena satu dua hal penyebab ya, kita mengalami nilai buruk, nilai yang jelek. Maka apa yang terjadi? Guru atau dosen kita akan menganggap bahwa kita anak yang bodoh dengan nilai kita yang jelek itu. Dan bahkan tidak jarang kita juga dikucilkan oleh teman kita. Dan yang paling berat adalah saat orang tua kita marah-marah karena nilai kita buruk. Dan itu saya alami Bapak Ibu. Sehingga membekas dalam pikiran saya bahwa kita jangan pernah salah. Karena salah itu dosa. Karena salah itu buruk. Nah, ini terbentuk akhirnya sampai dengan kita masuk ke dunia kerja. Mari kita lihat ini ya. Pada saat kita bekerja, karena sebuah sistem di tempat kerja yang mengharuskan kita bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan job desk kita masing-masing, dan kita dituntut menjadi benar. Karena pada saat kita melakukan kesalahan, maka itu akan merugikan perusahaan. Maka apa yang terjadi? Kita menjauhi yang namanya salah. Karena kita menganggap salah itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang najis bahkan, karena itu akan membuat karir kita akan terancam. Kalau kita salah terus-menerus, bahkan kita bisa kena yang namanya PHK. Tertanam dalam pikiran kita bahwa jangan berbuat salah, itu buruk. Nah, Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa hari ini, pada saat kita ingin membangun sebuah bisnis, ilmu bisnis itu persis sama dengan ilmu hidup. Bahwa apapun kemajuan yang akan kita buat dan sukses itu hanya didapat lewat kesalahan dan kegagalan. Sebagai contoh, pada saat kita masih anak-anak, kita belajar berbicara, kita belajar berjalan. Kita nggak lepas dengan yang namanya kesalahan, kegagalan. Belajar jalan, kita akan salah melangkah, kita jatuh. Di sanalah kita belajar untuk bangkit berdiri sendiri. Belajar untuk menyimbangkan badan kita. Ya tentunya kita mungkin lupa ya itu. Tapi itulah yang dimaksud dengan ilmu hidup, life skill. Belajar berbicara pun sama. Kita pengucapannya bisa salah, cedak, lucu, dianggap itu sebagai hiburan mungkin oleh orang tua kita, saudara kita dulu ya. Tapi mari kita lihat. Karena salah itulah yang membuat kita bisa menjadi lebih baik. Bisa belajar berjalan dan berbicara, berkomunikasi dengan baik seperti hari ini. Betul tidak Bapak Ibu? Bisnis terjadi sama persis. Anda hanya akan membuat yang namanya progres atau kemajuan kalau Anda salah dan gagal. Ada satu kunci rahasia. Bahwa pada saat Anda tidak pernah mengalami kesalahan dan kegagalan, berarti kesimpulannya satu. Berarti Anda tidak pernah melakukan tindakan apapun. Karena hanya orang yang tidak melakukan apapun itu yang akan tidak pernah salah. Mereka selalu benar. Tapi selama Anda melakukan hal-hal yang baru, Anda melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan Anda, maka bersiaplah dengan yang namanya salah dan gagal. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa Thomas Alva Edison pun mengalami yang namanya kegagalan demi kegagalan. Bahkan penciptaan bola lampu itu pun 1000 kali percobaan lebih Thomas Alva Edison baru berhasil menciptakannya. Ada sebuah cerita yang menarik. Di saat percobaan yang ke-709 kali gagal, kemudian ingin melakukan percobaan yang ke-710 kalinya, asisten Thomas Alva Edison sudah mengatakan, Pak Thomas, saya sudah siap menerima kegagalan yang ke-710 kalinya. Anda tahu apa jawaban Thomas Alva Edison? Dia bilang ke asistennya, kamu salah, aku nggak pernah gagal.
Bahkan ke depan ini aku nggak pernah gagal 710 kali, kalaupun aku gagal. Nah, terus saya menemani Anda beberapa kali ini, Anda gagal terus loh. Dijawablah oleh Thomas Alva Edison, saya telah berhasil menemukan cara membuat bola lampu yang salah selama 710 kali. Saya bukan gagal. Saya telah berhasil menemukan 710 cara membuat bola lampu yang salah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah mindset yang sangat bagus sekali kalau Anda ingin bertumbuh. Di saat melakukan bisnis ini di awal, sebagai contoh saya, pada saat saya belajar untuk menjual, saya mengalami yang namanya penolakan demi penolakan, kegagalan demi kegagalan. Tapi di sanalah saya akhirnya belajar cara yang lebih baik, planning dan strategi yang lebih baik. Sebagai contoh di awal, saya setelah ikut training product knowledge, saya kemudian membaca buku Rahasia Kekayaan Alam. Saya coba menemui calon prospek ya yang ingin saya prospek untuk saya jual, kenalkan produk AD ini. Saya datang ke rumahnya dan saya bilang, "Tante, mau nggak obat ini? Obat ini bagus loh Tante, bisa untuk kesehatan Tante." Maka apa yang terjadi? Ditolaklah saya. "Nggak, saya nggak butuh." Saya pergi ke orang satunya lagi dengan semangat yang berapi-api dan coba lagi saya prospek. Dengan cara yang sama saya bilang, "Om, ini saya punya obat bagus. Ini bagus sekali untuk darah tinggi Om. Bisa langsung sembuh Om. Pakai aja produk ini." Anda tahu apa yang terjadi? Om nggak punya duit. Saya ditolak lagi. 3-4 orang saya pertama kali mencoba untuk menjual, saya ditolak terus. Dan akhirnya pada saat saya pulang, saya coba telepon upline saya bertanya, apa yang salah dengan saya? Kenapa saya ditolak? Saya down berat. 4 orang saya temui, semuanya saya ditolak. Maka upline saya bilang ke saya waktu itu, "No, kira-kira kalau kamu yang jadi calon pembeli atau prospek, kemudian ada orang yang datang seperti itu ke kamu dan kemudian ngomong, 'Bapak sakit ya? Pak, ini Pak ada obat bagus. Bapak mau nggak beli? Mumpung promo Pak. Kira-kira kamu mau beli nggak?' Maka saat itu juga saya langsung mikir, iya ya, salah ya cara saya. Lihat, salah ya cara saya, gitu ya Bapak Ibu. Dan itu yang membuat akhirnya upline saya bilang ke saya, "No, ingatlah satu prinsip penting ini. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dan sebaliknya, jangan perlakukan orang lain kalau kamu tidak ingin perlakukan hal yang sama." Maka saya mulai merasakan, iya ya, saya pun nggak mau diperlakukan seperti itu. Upline saya memberikan sederetan solusi yang ada dengan cara melakukan ice breaking yang lebih baik. Bertanyalah dulu tentang kabarnya, kesehatan keluarganya, bisnisnya. Buatlah mereka bercerita dulu. Dan di saat itulah, dengarkan mereka. Dan kemudian pasti dengan otomatis, kalau kamu ingin didengarkan, maka dengarkanlah mereka dulu. Sediakanlah telinga kamu dulu, baru mereka akan menyediakan telinganya buat kamu. Bapak Ibu, Anda tahu, 4 kali penolakan yang saya alami, 4 kali kegagalan itu membuat saya akhirnya berpikir, membuat saya akhirnya mengevaluasi, dan saya punya pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik lagi lewat konsultasi yang waktu itu diberikan oleh upline saya. Bapak Ibu, sejak saat itu saya memahami arti bahwa tanpa sebuah kesalahan dan kegagalan tidak ada yang namanya sebuah kesuksesan. Saya camkan itu dalam diri saya sehingga akhirnya saya paham satu rumusan, bahwa di hidup ini Anda tidak pernah gagal. Pada saat Anda memprospek, presentasi, menjual, presentasi apapun kepada orang siapapun, dan Anda ditolak, Anda gagal, ingatlah satu rumusan ini, bahwa yang gagal hanya peristiwa dan kejadiannya. Tapi pribadi saya, pribadi Anda, tidak pernah gagal. Yang gagal hanya peristiwanya. Anda hanya bisa dikatakan gagal pada saat Anda berhenti untuk mencoba kembali dengan cara yang lebih baik, mencoba kembali dengan persiapan yang lebih matang. Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa di bisnis HD ini tidak ada orang yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti. Saya mengajak pada Anda semua bahwa nikmati proses kesalahan Anda, nikmati kegagalan Anda, dan bahkan semakin banyak Anda membuat kesalahan, semakin Anda cepat mengalami kegagalan demi kegagalan, maka kesuksesan sudah menanti di depan Anda. Itulah kenapa saya katakan bahwa habiskan jatah kegagalan Anda, maka yang tersisa hanya kesuksesannya. Selamat pagi semuanya.